Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaisa Aris dengan NIM 1928071, salah satu mahasiswa semester 3 Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Sebelum masuk ke materi pertama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat yang begitu luar biasa. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kejahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada seluruh aspek, khususnya kepada dosen pengampau yaitu Ibu Ismayanti MM yang telah memberikan dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas video ini. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Sistem Informasi Akuntansi, dan untuk mengetahui lebih dalam Sistem Informasi Akuntansi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Sistem Informasi Akuntansi yang terdiri atas 5 poin. Yang poin pertama itu konsep sistem, yang kedua konsep data, yang ketiga konsep informasi, yang keempat konsep akuntansi, dan yang kelima atau yang terakhir itu konsep sistem informasi akuntansi. Berikut PowerPoint yang telah saya buat mengenai 5 poin di atas. Jadi yang pertama saya jelaskan yaitu konsep sistem. Konsep sistem terdiri dari 3. Yang pertama itu secara sederhana suatu sistem, yang kedua teori mengenai sistem, dan yang ketiga unsur sistem. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Teori sistem umum dilandasi oleh asumsi bahwa hukum-hukum dan konsep-konsep membentuk pondasi bidang-bidang yang beragam seperti biologi dan fisiologi dalam ilmu kealaman. Dan yang ketiga itu unsur sistem. Melakukan unsur sistem atas subsistem adalah tindakan penting dalam menyederhanakan perencanaan sistem. Jadi yang kedua saya akan membahas konsep data. Data merupakan suatu objek, kejadian, atau fakta yang terdokumentasikan dengan memiliki kondisi fisik terstruktur untuk suatu atau beberapa entitas. Selain itu ada beberapa macam pengertian data. Yang pertama, data adalah deskripsi dari suatu dan kejadian yang dihadapi. Yang kedua itu data bisnis adalah deskripsi organisasi tentang suatu dan kejadian yang terjadi. Dan yang ketiga itu data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang kesatuan nyata. Yang ketiga ini adalah konsep informasi. Jadi saya akan membahas konsep informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau dapat dirasakan akibatnya pada tindakan atau keputusan saat ini atau yang akan datang. Dan yang kedua saya akan menyebutkan manfaat dari informasi. Yang pertama dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan, dan yang kedua dapat mengetahui keadaan atau situasi di lingkungan sekitar karena adanya informasi dari orang lain atau media sosial. Dan yang ketiga dapat mengetahui di saat kita tidak tahu karena adanya sebuah informasi. Yang keempat yaitu konsep akuntansi. Dalam dunia usaha, ilmu akuntansi memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan operasi perusahaan tersebut. Apabila ilmu akuntansi pada perusahaan ditetapkan dengan baik, maka perusahaan dapat lebih profesional dan bijaksana dalam pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil benar-benar menunjang keberhasilan usaha. Akuntansi mengandung 2 hal. Yang pertama, akuntansi memberikan jasa. Maksudnya kita harus memanfaatkan sumber-sumber yang ada, misalnya sumber daya alam, tenaga kerja, dan kekayaan keuangan. Dan yang kedua yaitu akuntansi menyediakan informasi keuangan yang bersifat kuantitatif yang digunakan dalam kaitannya dengan evaluasi kualitatif dalam membuat perhitungan sehingga informasi masa lalu yang disediakan akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi masa mendatang.
Jadi, pada slide ini saya akan menyebutkan sistem akuntansi. Yang pertama, kesatuan akuntansi. Yang kedua, kesinambungan perusahaan. Yang ketiga, periode akuntansi. Yang keempat, pengukuran dalam nilai uang. Yang kelima, harga perolehan dasar akuntansi. Yang keenam, penetapan pendapatan dan biaya. Yang ketujuh, konsistensi konsep dasar akuntansi. Dan yang kedelapan, objektivitas dan materialitas. Yang terakhir, saya akan menjelaskan konsep sistem informasi. Sebagai sistem informasi, akuntansi merupakan suatu sistem yang bertugas mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan, mengubah data tersebut menjadi informasi, serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Banyak pihak berkepentingan terhadap informasi keuangan suatu perusahaan. Komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama, orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut. Yang kedua, software yang dipakai untuk memproses data organisasi. Yang ketiga, infrastruktur teknologi informasi. Selanjutnya, fungsi CIA dalam organisasi yaitu mengumpulkan dan menyimpan aktivitas yang dilaksanakan di suatu organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku dalam aktivitas tersebut. Mengubah data dalam menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen dan